Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, bab 1 yaitu tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita berlanjut kepada materi selanjutnya, ada baiknya kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un. Mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ke-6, yang berbuat riya. Ayat ke-7, dan enggan memberikan bantuan. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-Ma'un terdapat pesan yang indah. Yang pertama yaitu manusia memiliki rasa kepedulian terhadap anak yatim. Maksudnya di sini adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki rasa kasih sayang terhadap anak yatim, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat sayang terhadap anak yatim. Bahkan Rasulullah selalu mendekat kepada anak-anak yatim dan selalu membahagiakan anak-anak yatim. Pesan yang kedua yaitu hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Nah, anak-anak, selain kita menyayangi kepada anak yatim, kita juga harus memiliki rasa empati kepada fakir miskin. Contohnya dengan cara kita berbagi kepada sesama. Dan juga kita memperhatikan tentang kehidupan orang-orang di sekitar kita jika masih terdapat fakir ataupun miskin. Yang ketiga, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Ta'ala. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Suka menghardik anak yatim. Nah, di sini siapa sih yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim, di mana mereka yang menyakiti hatinya, kemudian berbuat zolim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta mereka tidak peduli terhadap kehidupan mereka. Yang kedua,
tidak mau memberikan makan fakir miskin. Tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kita sebagai umat muslim, maka segeralah kita berbagi kepada siapapun, khususnya kepada fakir miskin di sekeliling kita. Yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Di dalam surat Al-Ma'un dikatakan, celaka bagi orang yang sholat, yang mana celaka di sini adalah orang-orang yang masih diantaranya bermalas-malasan, menyepelekan sholat, atau mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka bukan hanya sekedar sholat, tapi untuk menggugurkan kewajiban saja. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Yuk kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yutimu yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yutimu yusau ilaihi. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut yang bisa kita ambil adalah hikmahnya adalah yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Yang pertama adalah menyayangi mereka dengan tulus, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Sungguh sebenarnya perilaku ini dapat melembutkan hati mereka. Kemudian tak lupa kita ungkapkan dengan kata-kata yang indah, serta kita memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada mereka. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberikan kebutuhan pokok. Yang dimaksudkan di sini adalah memberikan seperti makan dan minum, peralatan sholat, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan usianya. Dan jangan lupa, selain kita memberikan kebutuhan pokok, kita juga memberikan kebutuhan rohaninya, seperti belajar mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mengasuh dan membimbing, yaitu mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa. Nah, anak-anak, tentunya dari sekian banyak yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dari sekarang. Jangan pernah menunda kebaikan, tapi kita mulailah dari sejak kecil, agar ketika kita sudah dewasa, kita menjadi terbiasa untuk selalu berbuat kebaikan. Alhamdulillah, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.